Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, juga kepada sahabat-sahabat di LKP 3A Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, beserta sahabat-sahabat semua Fatayat yang ada dimanapun. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur bersama-sama karena pada saat ini kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tersampaikan kepada beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat-sahabat Fatayat yang ada dimanapun, semoga Allah selalu memberikan kepada kita berupa sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Marilah kita jaga bersama-sama itu. Di kesempatan pada saat ini sahabat-sahabat, kita akan berbincang tentang bagaimana menata mental kita di masa pandemi ini. Pandemi dihadapi oleh bangsa Indonesia secara menyeluruh, tidak hanya pada sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Tulungagung, sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Tulungagung, juga sahabat-sahabat Fatayat yang ada di luar daerah. Umat Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di negara yang lain. Pandemi ini telah mendunia. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita menerima semua itu dengan sabar, dengan ikhlas. Saat ini mental kita, psikologis kita tentunya telah terguncang. Karena ada hal-hal yang sangat berubah dari sebelum adanya pandemi dengan adanya pandemi pada saat ini. Pandemi telah kita ketahui bersama mampu memporak-porandakan keadaan bangsa Indonesia. Pada lini-lini, semua lini ini mengalami bersama di mana ekonomi Indonesia, perdagangan Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan besar yang menutup dan mem-PHK para karyawannya, maka ini akan berdampak psikologis bangsa. Mudah-mudahan kita semua menerima keadaan ini dengan ikhlas. Kekuatan iman, ini yang menjadi tonggak kita bersama. Di dunia sosial media, di dunia maya, ini telah terkabarkan dampak dari pandemi ini banyak sekali kriminal terjadi. Mengapa ini terjadi? Tentunya karena adanya ketidakseimbangan mental dengan iman. Mereka mampu melakukan kekerasan yang berupa kriminal. Pencurian ada di mana-mana. Di jalan banyak begal. Nah, ini adalah salah satu faktor dampak dari COVID, di mana adanya ketidakseimbangan antara psikologis mereka dengan iman mereka. Maka kalau dalam hukum Islam, mereka akan mendapatkan, seorang pencuri itu akan mendapatkan had pencurian apabila mereka sudah mencuri sesuai dengan nisabnya. Ya, kalau Imam Syafi'i, nisab pencurian itu adalah 3,34 gram emas. Ya. Jadi berbeda kalau dengan Imam Maliki itu 3,34 gram emas atau 3,36 gram emas. Itu kalau Islam. Ya. Mereka akan mendapatkan had pencurian. Apa hadnya? Kalau dalam hukum Islam, pencuri pertama, mereka akan dihad berupa tangan kanannya yang dipotong. Apabila mereka masih mencuri kembali, maka yang dipotong secara menyilang adalah
kaki kirinya. Mungkinkah mereka akan mencuri yang ketiga? Kalau mereka masih mencuri lagi, maka yang dipotong adalah tangan kirinya. Masih mencuri kembali, mencuri yang keempat kali, yang sudah sesuai dengan nisabnya, maka pencuri itu akan dipotong kaki sebelah kanan. Jadi sahabat-sahabat, inilah contoh apabila psikologis kita, mental kita tidak seimbang dengan iman kita. Kalau yang keempat kali masih mencuri, mungkin apa tidak? Mungkin saja. Maka yang dilakukan adalah hukuman takzir. Apa itu hukuman takzir? Adalah di mana hukuman itu akan dijatuhkan oleh hakim. Semoga kita semua, keluarga kita semua, umat Islam semuanya terhindar dari itu semua. As-sariqu was-sariqatu. Maka di sana ada ayat itu yang menunjukkan mudzakkar. As-sariqu. Jadi pencuri itu banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi berbeda. Ini yang terjadi, krisis yang kedua yang mungkin saja akan terjadi. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi karena ekonomi yang seperti ini, yang mereka tidak bisa sabar, tidak bisa ikhlas menerimanya, akhirnya mereka mencari jalan pintas untuk melacurkan diri. Jadi kalau ada ayat az-zaniyatu waz-zani, itu menunjukkan bahwa pelacur itu banyak dilakukan oleh perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua bukan termasuk kelompok itu. Jadi ini saya imbangi dengan hukum Islam, bahwa kalau dalam hukum Islam, maka di sana kalau mereka melakukan zina, kalau dia sudah pernah menikah, maka dinamakan zina muhsan. Maka hukumannya apa, sahabat-sahabat? Adalah mereka mendapatkan hukuman berupa rajam. Jadi mereka dilempari batu sebesar kepal tangan orang dewasa, dan mereka sampai mati. Ya, jadi dilempari batu sampai mati. Apabila zina itu dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Jadi jumlahnya cambukan itu 100 kali. Setelah itu masih diasingkan selama 1 tahun. Tentu ini adalah berat, dan itu dilakukan di depan umum agar menjadi pembelajaran bagi semuanya. Hukuman bagi pelaku pencurian juga begitu, bagi pezina juga begitu. Maka hindari itu semua. Ini tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa mental kita harus ada keseimbangan dengan iman. Ya. Kemudian sahabat-sahabat, dari dampak pandemi ini ternyata banyak aduan di mana banyak terjadi KDRT. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di mana-mana. Maka kenapa sih itu faktornya? Karena ini tadi di awal sudah saya sampaikan, banyak perusahaan yang mem-PHK para karyawannya. Maka ini berdampak di mana keluarga itu menjadi berkurang pendapatannya, atau bahkan mereka sangat minim untuk mendapatkan pendapatan. Sementara tuntutan hidup mereka sangat tinggi. Mereka membutuhkan asupan makanan gizi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini. Kalau mereka sama-sama tidak sabarnya, sangat mungkin mereka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, monggo semuanya kita untuk bersikap sabar, bersifat ikhlas, itu harus kita depankan. Ya. Kemudian sahabat-sahabat, perasaan takut di masa pandemi ini mungkin akan kita alami. Tetapi ketakutan itu tidak boleh secara berlebihan. Takut yang berlebihan itu bisa membuat depresi kita sendiri.
membuat kalut pada diri kita sendiri. Pandemi ini tercipta karena Allah. Jadi virus corona itu adalah merupakan makhluknya Allah. Dia sama dengan kita. Dia selalu berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa saat ini virus ada di tengah-tengah kita? Tentu ini adalah Allah yang mengutusnya. Mengapa virus ada di tengah-tengah kita? Karena Allah ingin mengingatkan kembali kepada hamba-Nya. Karena mereka sudah terlena, sudah melupakan Rabb-Nya. Mereka terlena oleh nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada umat manusia, hingga mereka lupa kepada yang pemberi nikmat. Sesungguhnya sahabat-sahabat, di masa pandemi ini adalah nikmat yang sebenarnya. Karena nikmat itu akan kita dapatkan di saat-saat masa sulit. Di saat kita lapar, maka kita akan berupaya bagaimana untuk mendapatkan makanan. Bagaimana mendapatkan makanan itulah sesungguhnya yang menggerakkan tubuh kita untuk berusaha. Berusaha itu akhirnya memfungsikan dari organ-organ tubuh kita. Andaikan Allah tidak memberikan nikmat yang berupa lapar, maka manusia itu tidak akan memfungsikan dari fungsi tubuh yang seharusnya. Maka setelah ia mendapatkan makanan yang ia peroleh dengan semangat, maka di sana ia akan menemukan bahwa makanan itu sesungguhnya tidak hanya mereka sendiri yang mendapatkan secara mandiri, tetapi di sana ada hal-hal yang lain. Bagaimana ia mendapatkan itu? Jadi banyak para peneliti itu masuk Islam itu karena hasil temuannya. Jadi mu'alaf itu ketika masuk Islam itu karena ketemu Rabb-Nya. Jadi kalau kita, alhamdulillah, insya Allah dan semoga iman Islam kita itu terjaga hari ini sampai nanti. Jadi semoga iman kita tidak akan pernah terlepas dari diri kita. Sahabat-sahabat, apalagi yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Solusinya adalah kita satu, di sana makanlah makanan yang halal dan bersih. Jadi kalau saya mendengarkan dari tausiahnya Ustadz Somad, beliau mengatakan bahwa ketika di masa pandemi ini, di mana di Singapura itu ternyata yang banyak diserbu itu makanan dari produknya umat Islam. Ya, jadi mereka mengakui secara tidak langsung bahwa umat Islam itu adalah higienis. Jadi monggo kita bersama-sama untuk terbiasa pola hidup sehat dengan makanan yang sehat, juga mendapatkannya dengan cara yang halalan thayyibah. Kemudian yang kedua solusinya adalah kita banyak-banyak untuk beristighfar. Kita merenungkan kembali di masa-masa pandemi ini adalah banyak masa-masa, banyak hari, banyak waktu untuk introspeksi diri. Mengapa Allah turunkan virus ini? Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka pada saat ini, kebetulan ini adalah pada bulan suci Ramadan, maka marilah kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Semoga dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa para syuhada diampuni oleh Allah. Kemudian sahabat-sahabat, adalah solusi yang ketiga, ini apa yang harus kita lakukan? Tentu di sana kita adalah banyak melakukan atau sering untuk berwudu, mensucikan diri. Masa-masa yang dulu
Kita jarang untuk berwudu. Kalau berwudu itu hanyalah untuk ketika melakukan sholat. Maka di saat pandemi ini dan di saat yang akan datang, semoga kita selalu bersuci, memiliki wudu. Kemudian sahabat-sahabat, di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama untuk banyak bersedekah, karena di sana saya masih ingat di mana ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, amal apa yang Allah sukai dari saya? Apakah sholat saya? Apakah puasa saya? Ternyata Allah tidak, belum. Itu belum yang saya suka. Sholatmu belum yang saya suka. Puasamu belum yang saya suka. Kenapa? Karena sholatmu, puasamu itu hanyalah untuk diri kamu sendiri. Ternyata, apakah sedekah kami ya Allah? Ternyata Allah mengiyakan. Mengapa sedekah? Allah sangat menyukainya. Karena dengan sedekah itu berdampak kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang hari ini oleh Allah diberikan rezeki yang melimpah, marilah kita sisihkan dari sebagian apa yang kita punya untuk kita sedekahkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Insya Allah hidup kita semakin berkah. Semoga di depan pandemi ini menjadi pembelajaran kita untuk selalu dekat kepada Allah, untuk mengisi jiwa kita yang terbiasa untuk tidak bersyukur. Maka saat ini kita mulai bismillahirrahmanirrahim, selalu bersyukur atas nikmat Allah dengan cara banyak beribadah kepada Allah. Demikian sahabat-sahabat yang bisa sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.